Semangat. 1, 2, 3. Jempol lagi. 1, 2, 3. Cuan. Saya yang Bagja. Untuk kegiatan ini saya akan mengatur ataupun memimpin kegiatan diskusi. Adapun para narasumber hari ini yang datang atau mengisi yaitu dari Ibu Heni Heriani. Selamat siang Bu. Ibu beliau sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Terus ada Bapak Eko, Bapak Institusi dari BJB, terus Pak Abdul dari Denpasar. Terus ada Ibu Krisa dari Ketua DPD Hipmi Kindo. Satu lagi Bapak Kristi dari BJB. Mungkin nanti ada beberapa hal yang akan ibu-ibu bapak-bapak dapat terima transfer pengetahuan berkaitan dengan peningkatan penjualan ataupun cara-cara trik-trik ataupun bagaimana nantinya yang mana itu bisa meningkatkan produk jual ataupun pemasaran dari ibu dan bapak. Adapun yang mana materi pertama itu mungkin akan diberikan oleh Ibu Heni Heriani sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdul, Ibu Rike, Pak Eko, Bapak Pak Kristi dari sini. Baik, terima kasih kesempatannya yang baik ini. Saya dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat berkesempatan hadir untuk bersilaturahim dan bertatap muka dengan Bapak Ibu para anggota Hipmi Kindo Kabupaten Bandung Barat kepada seluruh tenaga kerja. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu bukan asuransi komersil, bukan asuransi swasta, dan juga bukan asuransi BUMN yang mencari laba. Tapi BPJS Ketenagakerjaan badan publik yang bertugas memberikan perlindungan jaminan sosial untuk para pekerja. Kami berprinsip nirlaba, jadi tidak mencari laba, hanya ditugaskan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja yang ada di Indonesia. Seperti itu. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ada dua BPJS, ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saya yakin kalau BPJS Kesehatan hampir semuanya sudah mengetahui, bahkan ada yang sudah merasakan manfaatnya. Kecelakaan kerja. Nah, ini memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu sebagai pekerja pada saat menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pekerjaan atau profesi Bapak Ibu. Nah, perlindungannya dimulai dari perjalanan menuju ke tempat kerja atau perjalanan selama beraktivitas kerja, kemudian di tempat kerjanya sendiri, dan kembali lagi ke rumah. Manfaatnya dimulai dari biaya transportasi, dari mulai lokasi kecelakaan menuju ke
rumah sakit atau puskesmas atau klinik, kemudian biaya pengobatan perawatan sampai sembuh, tidak ada batas biaya. Kemudian kalau ada cacat, ada santunan cacat. Kalau meninggal dunia, ada santunan meninggal dunia sebesar 48 dikali upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau upah yang dilaporkannya 3 juta, berarti 48 dikali 3 juta rupiah. Dan satu lagi yang paling penting Bapak Ibu, jika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia, maka anaknya akan tetap bisa sekolah dengan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 orang anak, dimulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau kita rupiahkan, beasiswa tersebut sebesar 174 juta rupiah. Itu baru satu program untuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Yang berikutnya ada jaminan kematian. Jaminan kematian itu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja jika mengalami resiko meninggal dunia di luar hubungan kerja. Bisa meninggalnya karena sakit atau penyebab apapun, syaratnya meninggal dunia. Besar santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan jika meninggal dunia adalah sebesar 42 juta rupiah. Ya, memang kita tidak berharap Bapak Ibu ya, jaminan hari tua ini seperti tabungan Bapak Ibu yang nanti bisa diambil pada saat sudah tidak ada aktivitas kerja lagi. Nah, bedanya menabung jaminan hari tua ini sama sekali tidak ada biaya administrasi. Yang Bapak Ibu dapatkan adalah hasil pengembangan. Kalau sebulan menabungnya ngomongnya awang-awang gitu, kayak menghayal gitu. Tapi demi Allah Bapak Ibu, ini sudah saya lakukan, saya mulai dari nol. Waktu itu saya buka laundry, saya nggak punya peralatan, nggak punya modal yang lain. Saya punya banner, bikin banner kecil yang saya pasang di Cimahi Indah itu, laundry antar jemput gratis. Sampai di pelosok-pelosok itu saya pasang banner. Alhamdulillah ada yang SMS, waktu itu belum sifatnya belum WA ya, belum ada WA, SMS. Pak bisa ambil laundry, alamatnya di sini. Oh, alhamdulillah. Itu adalah hari yang paling bahagia menurut saya. Bapak Ibu tepatkan nanti saran Eko Jazuli di Bank BJB Cabang Padalarang. Dan saya kelihatannya ngobrolnya rada dicampur-campurnya ya sebagai dan tadi dia pada menjelaskan terkait salah satu produk Bank BJB, salah satu produk pinjaman Bank BJB di antara 4 total produk BJB itu ada 4, mulai dari pinjaman Rp500.000 sampai dengan 2 miliar. Itu terbagi menjadi 4 Bapak Ibu. Yang pertama itu ada kredit mesra untuk pinjaman mulai dari 500.000 sampai dengan 5 juta. Setelah itu ada yang namanya KUR, kredit usaha rakyat, dan kredit mikro utama itu sampai dengan 500 juta, dan di atas 500 juta ada produk UKM itu sampai dengan 2 miliar. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait program salah satu program itu yaitu kredit mesra. Sebelumnya ada yang sudah tahu kepanjangan mesra itu apa? Barangkali ada yang tahu, dapat hadiah nanti Bapak Ibu dari BJB ada persentas. Maka bisa diacungkan tangannya. Mau googling dulu maka cepat-cepat Bapak Ibu. Langsung diangkat aja tangannya kalau ada yang datang. Maka link pertemanan atau silaturahmi sangat mempengaruhi
omset ataupun penjualan mereka. Jadi begini ya Bapak Ibu, langsung aja ya. Saya mah biasa sama-sama UMKM jadi tidak semua basa-basi ya. Ini jujur ya, jujur. Yang sudah benar-benar jualan atau jadi UMKM. Saya pengen tahu kalau dari saya itu apakah UMKM atau bukan akan berbeda nanti. Terus yang lainnya apa? Baru wacana. Baru rencana. Oleh pemerintah menjadi berapa? Bukan lagi 50 juta, tapi berapa? 200 juta. Gitu. Kenapa? Nanti ada ceritanya enggak? Kalau membahas UMKM akan sebentar banyak komponen-komponen. Pokoknya ibu harus tahu dulu lagi yang sekarang. Berarti ibu mungkin di ultramikro, mungkin apa ya kalau saya salah, ultramikro dan mikro. Nah, untuk di ultramikro dan mikro itu adalah usaha yang sangat banyak di semua wilayah dan sangat cair. Sangat cair ini artinya Jenis produksi ibu. Dengan ini kami menyatakan yang pertama menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalnya. Yang kedua, memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan. Yang ketiga, menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. Semua informasi disampaikan dalam pernyataan ini. Selama ini kalau saya di Jakarta itu tujuan saya membuat sebagai sebelumnya berada Kementerian Nasional Indonesia di bawah Kementerian Koperasi. Kemudian ada amanah lagi saya juga bahwa amanah yang paling utamanya dari negara karena sebagai dosen juga duit Bapak Ibu punya anak punya saudara duit nanti bisa hubungan saya itu di kementerian atau keseluruhan berapa triliun? 142,5 triliun. Apakah kita bersama? Nah itu pertanyaan. Jadi makanya hari ini Bapak Ibu betul datang ke acara seperti ini. Kalau ada komunitas, kemudian di situ informasi apa? Dapat. Kita aja yang di bawah nama komunitas mungkin ada yang bisa, ada yang belum. Perhatikan. Nah ini, jadi hari ini ya harus bersyukur kita memang harus serius. Ada yang hanya mengikuti kemudian cuma tapi tidak ambil manfaatnya dari hasil pertemuan itu gitu. Nah ini yang saya karena sekarang ini di media itu udah 43 wartawan. 43 wartawan ini kebanyakan anak-anak SMA, SMP gitu. Yang nganggur saya rekrut, bukan ada yang pilihan sebenarnya. Cuma kebanyakan saya sengaja sejak itu, kemudian dilatih untuk nulis, kemudian akhirnya alhamdulillah bisa mengajar beberapa orang sampai sekarang buka cabang di Bandung, Bali untuk potensi Bali. Nah, sebetulnya latar belakang saya di kampus juga di media tidak ada. Karena karena sering ngobrol dengan orang-orang media seperti Bapak itu sekarang sudah acara ini kemudian ketemu dengan bisnis. Akhirnya Pak Adi juga punya bisnis, misalkan bisnis apa, dan Bapak Ibu ngobrol dan ilmunya pasti dikasih. Persis gitu saya juga. Akhirnya saya tahu, oh di media itu ada SEO, ada analitik. Saya kan nggak kenal kan ilmunya. Berarti core-nya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Henry Subagja. Di sini saya sebagai core-nya apa? bersama moderator juga gitu. Adapun dari kegiatan pelatihan penguatan akses bagi UMKM untuk kemajuan dan perkembangan itu sangat bagus karena untuk meningkatkan
penghasilan, terus sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan seperti ini, dan ini pun saya berterima kasih untuk Hipmi Kimdo yang mana sudah memberikan wadah untuk teman-teman yang usaha di sebut aja lah menengah ke bawah untuk memajukan usaha mereka, dan mudah-mudahan kedepannya makin banyak kegiatan ini sehingga UMKM yang dulunya di bawah bisa berkembang dan akhirnya bisa mengajak yang lain, bahkan buka lapangan kerja untuk orang lain. Kemudian